Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Widodo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum mesin listrik. Di sini ada beberapa bab, yaitu ada 6 bab. Bab pertama adalah trafo, satu fasa, open circuit, dan short circuit. Nah, pada praktikum bab ini tujuannya yaitu untuk menjelaskan mengenai cara kerja trafo satu fasa itu sendiri, kemudian menghitung parameter dan rugi-rugi trafo satu fasa dengan menggunakan percobaan open circuit test dan short circuit test. Baik, di sini mengapa di sini diadakan praktikum trafo, open circuit, dan short circuit, di mana untuk open circuit ini adalah uji atau pengetesan trafo satu fasa untuk mengetahui rugi-rugi inti besi. Jadi pada trafo itu kan menggunakan ada inti besi. Jadi di sini dimaksudkan uji open circuit untuk mengetahui seberapa besar rugi-rugi inti tersebut. Kemudian di sini juga ada uji short circuitnya. Nah, uji short circuitnya di sini dimaksudkan untuk mengetahui rugi-rugi tembaga pada lilitan kumparan trafo seperti itu, atau PCU loss. Nah, baik, di sini untuk landasan teorinya, ini merupakan rangkaian dasar dari sebuah trafo, di mana di sini ada RJ plus JX1, terus mengalir I1, kemudian I0 dan RJ, kemudian disederhanakan lagi menjadi rangkaiannya hanya seperti ini. Nah, rangkaian ekuivalen trafo real dalam gambar 1.1a dapat dinyatakan dengan rangkaian ekuivalen pendekatan dalam gambar 1.1b. Jika rangkaian tidak dibebani atau no load, maka Z1 sama dengan R1 dan R1 plus JX1 adalah kecil sekali bila dibandingkan dengan Zm sama dengan RJ kali JXM, sehingga Z1 dapat diabaikan. Kemudian pada sini ini akan timbul arus primer. Ini arus primer. Nah, arus primer atau I1 ini dianggap sebagai arus rugi inti dari sebuah trafo tersebut. Kemudian daya yang masuk dari sebuah trafo itu atau P open circuit itu dianggap sebagai rugi-rugi inti pada besi seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa persamaan pada uji di trafo satu fasa open circuit, seperti pada persamaan 1.1 sampai 1.5. Di sini bisa dilihat sendiri bagaimana itu tegangan P open circuit didapatkan, bagaimana itu arus ID dan arus magnetisasi itu didapatkan, kemudian sudut fasa open circuit itu seperti apa. Kemudian di sini juga diketahui RC dan XM. RC ini adalah reaktansi dan XM ini adalah impedansi dari trafo, impedansi ekuivalen seperti itu. Nah, baik, setelah uji trafo satu fasa open circuit, selanjutnya adalah menuju ke uji trafo satu fasa short circuit. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa uji trafo satu fasa open short circuit atau ujung singkat pada rangkaian sekunder ini dimaksudkan untuk membaca atau mengetahui seberapa besar rugi-rugi tembaga di dalam kumparan lilitan sebuah trafo tersebut. Jadi dari uji trafo satu fasa short circuit ini nanti akan didapatkan seperti pada persamaan 1.6 sampai 1.10 di sini, yaitu PAC atau daya short circuit seperti apa, kemudian sudut fasa open circuit R1 AX1 dan X1 X1, kemudian dan sampai PCU loss-nya seperti apa. Nah, PCU loss di sini diasumsikan itu sama dengan
daya yang masuk di dalam kumparan sekunder sebuah trafo itu sendiri. Jadi PCU loss atau regulasi tembaga itu sama dengan daya short circuit dari trafo tersebut. Nah, untuk pengujiannya di sini ada beberapa komponen yang dibutuhkan, diantaranya yaitu trafo dengan rating 500 VA, tegangan input 220 atau 100 volt, kemudian tegangan outputnya 4824 volt. Terus kemudian power analyzer di sini dimaksudkan agar menstabilkan tegangan input dari PLN menjadi murni di 220 volt seperti itu dengan bantuan induktansi pada kumparan power analyzer seperti itu. Kemudian di sini ada voltage regulator. Power analyzer di sini untuk menampilkan parameter-parameter yang akan kita cari, misalnya ISC, PSC, terus POC, PSC dan lain sebagainya. Kemudian untuk voltage regulator di sini dimaksudkan untuk membuat tegangan input itu berada di level 220 volt seperti itu. Kemudian butuh multimeter, tang ampermeter dan kabel. Untuk uji tanpa beban bisa digambarkan seperti ini. Uji tanpa beban atau open circuit, di bagian sini ini tidak di shortkan, jadi dari tegangan 220 masuk ke VR, kan 220 itu biasanya dari PLN itu turun tegangannya sekitar 212 atau 190 sekian, kemudian masuk ke voltage regulator ini di up tegangannya agar berada di level 220, kemudian masuk ke power analyzer, kemudian berapa PSC dan lain sebagainya, kemudian masuk ke dalam trafo, step down di sini, dan di sini ada voltmeter seperti itu. Nah, dari praktikum tersebut didapatkan beberapa parameter, diantaranya yaitu satu, angka perbandingan sebuah trafo. Angka perbandingan dari trafo ini adalah V open circuit 1 per V open circuit 2. Jadi V open di sebelum trafo sama di V open setelah trafonya, itu untuk mencari angka perbandingan sebuah trafo. Kemudian di sini ada cos POC atau sudut fasa hitung. Sudut fasa hitung di sini bisa dilihat rumusnya seperti pada persamaan 1.12 seperti itu. Kemudian di sini untuk menghitung error sudut fasanya berapa. Dan selanjutnya menuju ke trafo hubung singkat yaitu short circuit. Perbedaannya dari trafo hubung uji open circuit itu adalah di sini. Kalau di open circuit itu kan dilepas diganti sama voltmeter. Nah, kalau ini di sisi sekundernya itu di short circuit kan, dan di sini ada tangmeter seperti itu. Nah, dari uji ini didapatkan beberapa parameter, diantaranya yaitu VSC, ISC, PSC, dan cos SC seperti itu. Nah, nilai parameter-parameter tersebut akan ditampilkan di dalam ini power analyzer. Nah, untuk yang di uji beban hubung singkat ini atau short circuit itu tegangan masuk di sini harus dikontrol berdasarkan arus. Jadi arus yang terukur di dalam tangmeter ini harus selalu dikontrol agar tidak melebihi dari rating arus di trafo ini. Kalau tidak, maka bila arusnya berlebihan maka akan merusak kumparan dari trafo ini. Dan di sini ada beberapa parameter yang bisa dicari. Selanjutnya adalah trafo satu fasa load test atau uji beban.
Nah, kalau sebelumnya kita belajar uji tanpa beban dengan short circuit dan open circuit, selanjutnya adalah kita menguji trafo satu fase itu dengan beban. Tujuannya yaitu yang pertama tentu untuk menjelaskan kerja trafo itu saat dibebani seperti apa, kemudian menghitung efisiensi berdasarkan variasi beban. Nah, pada praktikum ini kita menuju ke landasan teori saja. Nah, pada uji beban ini atau load test, beban itu diletakkan pada sisi tegangan tinggi pada sebuah sumber, sehingga dan sumber ditempatkan pada sebuah tegangan rendah dengan pendekatan seperti berikut. Nah, seperti ini pada gambar 2.1. Kemudian hal yang perlu diingat dari praktikum ini diantaranya yaitu yang pertama itu harus mengetahui arus ID, arus magnetisasi. Karena ini uji beban, maka I0 ini dianggap sangat kecil atau bahkan tidak ada, sehingga arus yang mengalir pada kumparan primer alias I1 ini ekuivalen dengan arus I2 gitu, dan I0 itu diabaikan seperti itu. Berikut adalah persamaannya dari persamaan 2.1, dan di sini untuk rangkaian ekuivalensi dari trafo beban, di sini ada sebuah trafo dan di sini ada beban. Nah, baik, kita langsung saja ke prosedur percobaannya saja. Untuk prosedur percobaannya, alat yang dibutuhkan sama seperti pada praktikum sebelumnya, yaitu trafo 500 VA, 220 100 sebagai input dan 4824 sebagai output. Nah, ini untuk rangkaiannya. Jadi di sini ada tegangan sumber PLN, kemudian voltage regulator digunakan untuk menstabilkan tegangan input, kemudian di sini ada V sebagai V1, kemudian masuk ke trafo. Di sini ada power analyzer. Nah, power analyzer di sini nanti akan menampilkan beberapa parameter, diantaranya yaitu seperti V1, V2 dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk percobaannya itu trafo tanpa beban sama trafo berbeban induktif dan berbeban resistif. Jadi maksudnya untuk beban induktif baik, saya lanjutkan. Di sini untuk pengambilan datanya, yang pertama yaitu trafo tanpa beban. Nah, trafo maksudnya trafo tanpa beban, ya tidak ada bebannya. Kemudian yang beban 1 ini adalah beban resistif dan beban resistif, dan jenis beban 2 ini merupakan jenis beban induktif. Nah, jadi perbedaannya itu terletak di sini, di rangkaiannya ya. Saya tunjukkan untuk rangkaiannya. Untuk rangkaiannya sebentar. Nah, berikut adalah perbedaan dari jenis beban 1 sama jenis beban 2. Jadi di sini ada dari tegangan sumber masuk ke voltage regulator, kemudian masuk ke voltmeter terlebih dahulu, dan masuk ke trafo. Habis masuk ke trafo ini masuk ke power analyzer. Karena ini jenis beban resistif tanpa atau non induktif, maka langsung menuju ke beban lampu. Nah, beban lampu ini variasinya yaitu dari 15 watt, 20 watt, 50 watt sama 75 watt seperti itu. Nah, untuk beban induktif dari sumber dari MCB pengaman, kemudian menuju ke voltage regulator, kemudian ke
voltmeter, kemudian ke trafo, kemudian ke power analyzer. Dari keluaran power analyzer ini menuju ke voltage regulator lagi sebagai beban induktif. Baru habis dari beban induktif menuju ke lampu seperti itu. Nah, dari praktikum ini itu didapatkan beberapa parameter, diantaranya di sini ada V2 volt. V2 ini berarti di setelah trafonya, kemudian I2 juga di setelah trafonya. Kemudian di sini ada PCU loss jenis beban 1 dan jenis beban 2. Nah, untuk jenis beban 1 di sini didapatkan data seperti ini. Nah, untuk PCU loss-nya itu untuk beban 1 yang resistif itu lebih kecil daripada beban yang induktif, dan untuk power faktornya yang beban resistif itu selalu mendekati 1 atau sama dengan 1, sementara untuk yang beban induktif ini power faktornya itu selalu tidak sama dengan 1. Ini terbukti dari teori bahwa beban induktif itu dapat menurunkan sebuah power faktor beban. Namun untuk efisiensi dari trafo ini dengan pengaruh jenis beban 1 dan jenis beban 2, jenis beban resistif dan induktif itu tidak ada pengaruhnya. Kalaupun ada di sini nilainya itu sangat kecil, jadi dianggap tidak ada pengaruh dari rating atau voltage volt ratingnya itu. Kemudian dari setiap kenaikan beban itu didapatkan data bahwa tegangan itu semakin turun dan arus itu semakin meningkat, seperti itu. Baik, selanjutnya akan menuju ke bab 3 tentang selanjutnya kita lanjut lagi menuju ke bab 3, yaitu polaritas trafo. Nah, polaritas trafo ini merupakan arah sebuah tegangan itu diinduksikan ke dalam sebuah trafo. Nah, arti sederhananya adalah seperti itu. Nah, untuk praktikum polaritas trafo ini bertujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan polaritas trafo. Nah, polaritas trafo itu terdiri dari apa saja, kemudian untuk mengetahui polaritas trafo itu sendiri, dan menjelaskan fungsi polaritas trafo. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, polaritas merupakan sebuah arah tegangan yang diinduksikan pada sebuah trafo gitu. Nah, untuk polaritas trafo di sini kita itu menggunakan standar dari ANSI atau American National Standard Institute, di mana menurut ANSI itu terdapat dua macam polaritas trafo, yaitu subtraktif polarity atau pengurangan dan additive polarity atau penambahan. Nah, menurut ANSI itu sebelum kita menguji dari polaritas trafo itu sendiri itu diberi beberapa tanda, yaitu H1, H2, H3 itu sebagai terminal sisi tegangan tinggi, dan X1, X2, X3 itu sebagai terminal tegangan sisi rendah, seperti itu. Kemudian di sini untuk mengetahui tegangan sisi tinggi dan sisi rendahnya itu dari pengukuran ohmmeter, di mana bila pada pengukuran ohmmeter itu lebih besar, maka sisi tersebut merupakan sisi tegangan tinggi, dan begitupun sebaliknya bila pengukuran ohmmeter itu lebih kecil, maka itu termasuk ke sisi tegangan rendahnya, seperti itu. Nah, di sini untuk beberapa aturan dari ANSI menyatakan bahwa jika diamati dan dilihat dari sisi tegangan rendah, maka penanda H1 harus selalu berada di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri sini itu merupakan H1, tapi untuk atas bawahnya itu kita masih belum diketahui. Kita harus menguji dari ohmmeter itu sendiri, nilai ohmmeternya seberapa. Kemudian untuk additive polarity, untuk subtractive polarity maksud saya, untuk subtractive polarity itu
X1 itu berada di sebelah kiri, jadi sejajar dengan terminal H1, sejajar gini. Ini H1, ini X1, itu merupakan polaritas trafo subtraktif polarity. Kemudian jika polaritasnya itu additive polarity, itu nilai H1 dengan X1 itu berseberangan. Jadi nilai X1 itu berada di sebelah kanan pengamat gitu. Seperti itu menurut ANSI. Nah, ini untuk lebih jelasnya, untuk gambarnya. Jadi untuk subtraktif polarity itu H1 sama X1 itu sejajar ini. Bila additive polarity itu H1 dengan X1, H1 dengan X1 ini itu berseberangan, seperti itu. Nah, untuk pengujiannya pertama yaitu kita terdapat dua menurut ANSI itu, metode polaritas tunggal sama metode polaritas paralel, trafo paralel, seperti itu. Nah, untuk polaritas tunggal itu langsung saja, jadi dari tegangan input itu diberi voltmeter. Kemudian untuk penyusunannya terlebih dahulu kita harus mencari sisi tegangan tinggi dan tegangan rendah itu melalui pengukuran ini resistansi kumparan, dimana yang lebih besar itu merupakan sisi HV atau high voltage, dan yang rendah itu merupakan sisi LV atau low voltage. Kemudian dari outputan trafo sisi rendah itu diberi V2. Nah, kemudian di sisi H2 dan B2 ini diberi V3. Nah, untuk hukumnya ada lagi. Bagaimana cara menentukan polaritas sebuah trafo ini dari uji polaritas tunggal. Nah, menurut buku ANSI itu jika tegangan yang terbaca V1 lebih besar dari V3, maka hubungannya itu subtraktif, di mana B1 dengan X1 dan B2 dengan X2. Jika sebaliknya, di mana V1 lebih kecil dari V3, maka hubungannya adalah additive polarity, seperti itu. Nah, di sini untuk polaritas subtraktif berarti pengurangan, yaitu V3 sama dengan mendekati V1 min V2. Sementara untuk aditif adalah penambahan, V3 sama dengan mendekati V1 plus V2. Begitu untuk uji polaritas trafo tunggal. Lalu untuk uji trafo identik bagaimana? Nah, untuk uji trafo identik mula-mula itu kita harus mengetahui trafo 1 itu sebagai referensinya terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui polaritas dari satu trafo ini. Kemudian satu trafo lagi kita belum mengetahui polaritasnya. Jadi di sini setelah dirangkai, bila polaritasnya sama itu langsung dari X2 menuju B1, X1 menuju B2 dan dikasih voltmeter. Sementara apabila digunakan polaritas yang berbeda, additive polarity, maka ini pengujiannya sedikit berbeda pada sisi sekundernya, seperti itu. Nah, untuk datanya di sini didapatkan data seperti ini. Nah, untuk trafo tunggal itu seperti ini, dari detik 1 sampai detik 5. Nah, ini nanti akan diambil mean atau rata-rata dari nilai 1 sampai 5 ini seberapa. Ini sama juga, ini diambil rata-rata V1, lalu didapatkan data seperti ini.
setelah diambil rata-rata bahwa V1 itu lebih besar dari V3. Jadi menurut konvensi ANSI tadi, bila V1 lebih besar dari V3 menandakan polaritas trafo tunggal tersebut adalah subtraktif polarity, di mana penanda yang semula B1 itu diganti X1 dan B2 diganti X2 seperti itu. Kemudian untuk trafo identik itu didapatkan data setelah diambil rata-rata V1 itu 45,15 dan V2 itu 45,76, sehingga trafo V1 plus V2 sama dengan mendekati V3. Jadi menurut konvensi ANSI apabila jika trafo referensi sudah diketahui polaritasnya subtraktif polarity, rangkaian pengujian adalah terlihat pada gambar 3.A dan 3.3B. Nah, jika nilainya itu V1 plus V2 itu mendekati V3, maka polaritas trafo blank adalah sama dengan trafo referensi. Sebaliknya, jika pengukuran V3 sama dengan mendekati V1 minus V2, maka trafo blank itu berkebalikan dengan trafo referensi. Nah, untuk data yang didapatkan itu kan V1 plus V2 sama dengan mendekati V3. Jadi trafo blank tadi polaritasnya sama dengan trafo referensi, di mana trafo referensinya tadi kan subtraktif. Jadi di sini subtraktif polarity seperti itu. Jadi B1 sama dengan X1, B2 sama dengan X2. Nah, cukup sekian dari presentasi bab 3 ini. Selanjutnya adalah menuju ke bab 4. Untuk kesimpulannya dari bab 3 ini, tujuan dilakukannya polaritas trafo ini tidak lain karena untuk agar bermanfaat untuk kerja paralel dari sebuah trafo, di mana kerja paralel dari sebuah trafo itu kita harus memerlukan informasi polaritas dari trafo tersebut, seperti itu. Kemudian untuk polaritas trafo itu dibagi menjadi dua seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu subtraktif dan aditif, di mana apabila V1 lebih besar dari V3 itu sama dengan subtraktif, V1 kurang dari V3 sama dengan aditif, seperti itu. Untuk uji trafo identik, apabila V1 plus V2 sama dengan mendekati V3 itu referensi polaritas trafo blank itu sama dengan trafo referensi. Sementara bila V1 minus V2 sama dengan mendekati V3 itu trafo blank polaritasnya itu berkebalikan dengan trafo referensi, seperti itu. Selanjutnya adalah menuju ke bab 4. Baik, selanjutnya menuju ke kerja paralel trafo satu fasa. Nah, di sini untuk tujuan praktikum kerja paralel trafo satu fasa di sini yaitu pertama untuk mengetahui fungsi syarat kerja paralel satu fasa trafo satu fasa, kemudian mengetahui cara merangkai trafo satu fasa yang bekerja secara paralel bagaimana, kemudian mengetahui karakteristik pembebanan dari trafo satu fasa saat dioperasikan paralel. Nah, untuk kerja paralel trafo satu fasa di sini ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dalam pengoperasiannya itu dapat berjalan secara maksimal. Di antaranya di sini yang pertama yaitu angka perbandingan atau angka transformasi trafo dan rating tegangan trafo itu sama. Jika tidak sama, maka akan menimbulkan tegangan induksi pada sebuah trafo itu yang berbeda, di mana di sini tegangan induksi yang ada pada trafo tersebut bila tidak sama mengakibatkan kan salah satu trafo itu bekerja ekstra, sehingga akan menimbulkan perbedaan antara trafo satu dengan trafo yang lain, sehingga akan timbul arus sirkulasi dari trafo itu sendiri. Nah, kemudian
Untuk angka transformasi itu seperti pada praktikum sebelumnya, yaitu V1 per V2, V1 per V2 seperti itu. Jadi